antara akuntansi dengan bendahara. Perbedaan pencatatan antara sistem akuntansi dengan sistem pembukuan bendahara. Laporan UAKPA ini berarti laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Laporan keuangan, nama unit penyelenggara akuntansinya namanya UAKPA, unit akuntansi KPA yang ada di Satker ya. Nah, sebelah kanan ada laporan bendahara penerimaan, hasil dari proses pencatatan pada pembukuan bendahara penerimaan. Akuntansi dasarnya PP 71. Kemudian peraturan Menteri Keuangan ini cukup banyak, pendirinya cukup banyak ya. Laporan bendahara ini acuannya tidak ada PMK 162, ada Pendirjen 03, kemudian 27. Masih ingat tadi basis pembukuan bendahara menggunakan basis apa? Basis kas. Basis kas. Kemudian pencatatan di bendahara menggunakan Single entry. single entry. Sementara akuntansi menggunakan basis Double entry, Pak. Akrual. Oke, akuntansi double entry, pencatatannya kemudian basisnya adalah secara umum akrual. Walaupun sebenarnya akuntansi juga saat ini masih menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggarannya. Tapi untuk laporan yang lainnya sudah menggunakan basis akrual. Artinya akuntansi masih double basis ya. Basis akrual untuk 3 laporan keuangan dan 1 basis kas untuk basis kas untuk 1 laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran. Oke, kita bahas dulu akuntansi ya. Anda semua kan sudah membahas akuntansi di semester 1-2 nih, tapi akuntansi komersial. Akuntansi pemerintah baru dibahas di semester depan. Oke, Anda masih ingat laporan keuangan di semester 1-2 kemarin bikin apa aja? Ada yang masih ingat? Ada income statement, laba terus rugi. Income statement artinya laporan laba rugi ya. Ya, Pak. Laporan laba rugi. Kalau di Satker pemerintahan, nanti semester depan Anda akan bahas ini, namanya bukan income statement, bukan laporan laba rugi, tapi laporan operasional nanti. Ada namanya laporan operasional ya. Kemudian laporan keuangan yang kedua apa? Di komersial kemarin? Posisi keuangan. Ya. Laporan balance sheet. Balance sheet. Ada yang masih ingat? balance sheet, Pak. Ya, neraca, balance sheet, laporan neraca. Nah, pemerintah juga punya laporan neraca. Jadi sudah dikenal tadi laporan operasional, itu pengganti laba rugi ya. Kemudian neraca. Yang ketiga apa kemarin? Cash flow. Ya, cash flow, laporan arus kas. Pemerintah pusat bikin, tapi BUN yang bikin. Kalau Satker nggak bikin laporan arus kas ya. Operasional bikin, kemudian neraca bikin. Yang keempat apa laporannya? Yang masih ingat? Modal ya. Satker pemerintah juga bikin namanya perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Jadi Satker kita itu bikin laporan operasional yang mirip laba rugi, kemudian neraca, lalu laporan perubahan ekuitas. Kemudian pemerintah juga punya laporan keuangan basis kas satu-satunya, yaitu apa namanya? Laporan realisasi anggaran ya, itu yang basis kas. Kenapa? Karena APBN negara kita masih disusun menggunakan basis kas. Sehingga laporan keuangan juga membutuhkan laporan keuangan yang berbasis kas, yaitu laporan realisasi anggaran. Oke, akuntansi ada basis kas, ada basis akrual, dua-duanya jalan. Sementara bendahara penerimaan itu menggunakan basis kas aja, tidak ada basis akrualnya. Basis kas bilang dicatat ketika ada aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Sementara kalau basis akrual, belum ada aliran uang, tapi sudah ada hak atas pendapatan, maka pencatatannya nanti sebagai piutang pendapatan ya, masuk di neraca. Sebaliknya belum ada kas keluar, tapi Satker sudah memanfaatkan jasa listrik, maka sudah ada utang beban listrik. Oke, itu untuk yang akrual ya. Nah, kita kembali ke sini sekarang.
Ketika kita berbicara mengenai PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kemudian penyetoran ke kas negaranya melalui bendara penerimaan. Dokumen sumbernya adalah SBS. Masih ingat ya? Jadi ada dokumen sumber surat bukti store sebagai bukti adanya aliran kas masuk ke bendara penerimaan yang bersumber dari wajib bayar atau wajib store terkait dengan setoran PNBP. Ingat, uangnya masih di tangan bendara penerimaan, belum masuk ke kas negara. Karena dokumennya masih SBS atau surat bukti store. Nah, terhadap dokumen SBS ini, karena bendara penerimaan menggunakan basis kas, maka ketika ada uang masuk ke rekening bendara penerimaan atau secara tunai, kas bendara penerimaan, maka oleh bendara penerimaan itu sudah dianggap sebagai realisasi penerimaan PNBP atau realisasi pendapatan PNBP. Itu di sisi bendara penerimaan. Karena sudah dianggap sebagai penerimaan PNBP oleh bendara penerimaan, maka dicatat oleh bendara penerimaan nanti di BKU, buku pembantu, dan BPAB. Di BPAB nanti sekaligus mengurangi target penerimaan dalam DIPA-nya. Nanti kita lihat di simulasinya ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau dokumennya SBS, basis kas, ini berarti ketika uang masuk secara cash atau ke rekening bendara penerimaan, maka sudah dianggap sebagai adanya realisasi pendapatan PNBP. Karena menurut pembukuan bendara penerimaan. Bagaimana dengan akuntansi? Nah, akuntansi basis kas ya, yang laporan UAKPA itu, definisinya begini, pendapatan akan dicatat oleh basis kas ketika uangnya sudah masuk ke rekening kas negara. Pendapatan akan diakui ketika PNBP sudah masuk ke rekening kas negara. Jadi kalau bendara tadi kas bendahara, kalau yang UAKPA ini kas negara. Berarti pertanyaan saya, SBS ini apakah sudah ada bukti uang masuk ke rekening kas negara? Belum, Mbak. Belum. Maka SBS oleh akuntansi belum dianggap sebagai realisasi pendapatan penerimaan yang nantinya mengurangi target penerimaan PNBP dalam DIPA. Cukup jelas ya? Kenapa kok bendara sudah menganggap realisasi, akuntansi belum? Karena perbedaan titik pengakuannya tadi. Kalau laporan bendara atau pembukuan bendara, titik pengakuannya adalah kas bendahara. Tapi kalau akuntansi, titik pengakuannya adalah kas negara. Makanya akhirnya menurut bendara sudah dianggap sebagai pendapatan masuk, tetapi menurut akuntansi belum diakui sebagai pendapatan. Cukup jelas ya nomor 1? Ada yang masih bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau ada yang belum jelas nanti sampaikan aja nggak jelasnya di mana. Kemudian sekarang yang nomor 2. Nomor 1 sudah jelas ya, sekarang nomor 2. Di bendara penerimaan masih ada uang kas. Di bendara penerimaan masih ada uang kas. Kalau menurut bendara, ya sama dengan yang nomor 1 tadi. Kalau di rekening bendara ada uang, atau di berangkas bendara masih ada uang, itu artinya dokumen sumbernya masih berupa SPS, belum berupa SSBP atau BPN. Itu di bendara clear ya. Jadi kalau di bendara kok masih ada uang ini di akhir semester atau akhir tahun, itu artinya ada PNBP yang masuk ke bendara tapi belum sempat distorkan. Dan masih tercatat di BKU, buku pembantu, dan di BPAP ya, yang belum distorkan. Nah, itu pengertian menurut bendara. Bagaimana pengertian menurut akuntansi? Nah, menurut akuntansi, ini menggunakan basis akrual nih. Tadi kan kalau basis kasnya bilang, ya belum dianggap sebagai penerimaan karena belum masuk kas negara. Tapi kalau basis akrualnya bilang, basis akrualnya bilang, nomor 2 ya,
Kalau ada uang di tangan bendahara pada akhir semester atau akhir tahun, ini harus dimasukkan ke dalam neraca. Jadi nanti harus masuk ke neraca ini. Ada uang kas di tangan bendahara di neraca, dan statusnya adalah pendapatan PNBP tapi belum disetorkan ke kas negara. Jadi kalau akrual boleh ngakui sebagai pendapatan. Tadi yang basis kas di atas belum realisasi karena belum masuk kas negara ya. Tapi dengan basis akrual yang bawah, maka kas di bendera penerimaan itu sudah dianggap sebagai pendapatan. Cuma munculnya sebagai piutang. Oke, jadi menurut akuntansi juga sudah tercatat ya. Menurut akuntansi juga sudah tercatat. Cuma memang statusnya belum disetorkan ke kas negara dan ada kewajiban Satker untuk menyetorkan PNBP tadi ke kas negara. Oke, dari uraian saya cukup jelas? Jelas, Pak. Nanti slide ini akan saya bahas di pertemuan Sabtu depan. Kita akan ketemu lagi nanti. Sabtu depan akan kita bahas lagi dalam bentuk pembuatan berita acara pemeriksaan kas. Nanti akan kita bahas ulang. Jadi kalau Anda masih belum nangkep full, seperti apa sih maksudnya gitu ya, maka nanti pada saat penyusunan berita acara dan LPJ, ini akan kita bahas kembali ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau sekarang baru teorinya, Sabtu depan kita prakteknya nanti. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk slide ini, kita lanjut Mas Adit. Lanjut Mas Adit. Udah ya? Oh sorry. Sebelumnya Mas, saya kira udah belum ini tadi. Oke, ini perlu saya jelaskan dulu ya. Ini pengantar sekali. Anda tolong pahami. Nanti akan terbawa sampai seterusnya ya, khusus bendera penerimaan. Oke, bendera penerimaan di negeri kita ini dibagi 2 user ya. Jadi kalau Anda nanti menggunakan aplikasi, atau nanti di pertemuan terakhir ya, saya akan sampaikan ini perbedaannya di mana, berdasarkan penggunaan aplikasi ya. Jadi pada saat operator aplikasi akan menggunakan aplikasi bendera penerimaan, sebelum memulai perekaman biasanya diminta memilih dulu, Anda bendera penerimaan yang mana kategorinya? Apakah bendera penerimaan yang atas atau bendera penerimaan yang bawah? Yang atas ini adalah bendera penerimaan yang khusus hanya menangani PNBP di satkernya, di KL-nya. Jadi umumnya yang dikelola ya hanya PNBP aja, seperti simulasi latihan 1 kita. Hanya ditangani PNBP toh, kemudian kalau ada mungkin lain-lain barangkali ya, tidak ada yang lain. Dan ini berlaku di semua kementerian lembaga, termasuk Kementerian Keuangan. Tapi yang nomor 2, ini transaksinya lebih variatif. Umumnya nomor 2 ini, selain PNBP juga ada uang-uang lainnya ya. Yang bawah ini biasanya yang megang adalah DJBC, Bea Cukai, atau DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi umumnya 2 bendera penerimaan yang ada di 2 Direktorat Jenderal ini yang menggunakan user yang bawah. Kenapa kok ada user yang bawah ini? Karena di mereka dikenal ada yang namanya dana pihak ketiga. Ada dana titipan, ada dana penampungan, ada macam-macam ya. Nah, karena variatif jenis uang yang dikelola, maka mereka menggunakan yang bawah. Kadang-kadang ada pajak juga, loh kok ada pajak juga di dalam PNBP. Nah, ini nanti teman-teman DJBC yang ngelola ya. Jadi nanti di transaksi akan saya gambarkan lebih jelas. Sebagai bedanya 2 besarnya seperti itu. Next, Mas. Oke. Seperti sudah saya jelaskan tadi ya, untuk bendera penerimaan yang hanya menangani PNBP, maka ya dokumen sumber maupun transaksinya modelnya yang 5 ini ya. Hanya 5 ini, nggak lebih. Karena ya transaksinya nggak banyak. Bahkan saya berani jamin, biasanya kalau di Satker saat ini, yang sering terjadi adalah transaksi nomor 1 dan 4 aja biasanya. 1 dan 4.
Sementara 2, 3, dan 5 ini sudah sangat jarang ya. Kebanyakan hanya transaksi nomor 1 dan nomor 4 aja. 2, 3, dan 5 ini sudah sangat langka kasusnya atau transaksi di lapangan ya. Sudah sedikit satker yang prakteknya seperti ini. Ada pertanyaan untuk slide ini? Cukup jelas ya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada lanjut, Mas. Nah, kalau yang ini, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Bendara PNBP di DJBC dan DJKN. Jadi selain PNBP, mereka juga mengurus yang lainnya. Bisa ada pajak di situ, ada DPK, ada titipan, ada penampungan, macam-macam ya. Macam-macam di sini. Nah, silakan. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Terlihat di sini lebih bervariasi ya transaksinya. Pak, izin bertanya. Oke, siapa? Yang paling terakhir itu gimana maksudnya ya, Pak? Siapa yang nanya nih? Nadia, Pak. Oh, Nadia. Nadia nanya yang nomor berapa? Yang paling terakhir. Paling bawah nomor 7 ya. Iya. Oke. Ini kalau nggak salah di kasus simulasi pembukaan kita nomor 1 ada nggak ya? Contohnya. Nggak ada ya? Saya belum lihat ya. Oke. Yang nomor 7 ini, contoh yang paling gampang ya. Jadi ketika bendara penerimaan, ngecek di rekening penerimaannya, ada uang masuk ke rekening bendara, tetapi belum lengkap informasinya. Ada uang masuk 10 juta, tapi belum jelas ini penjualan benih, penjualan bibit, penjualan pupuk atau apa begitu. Penjualan mobil dinas atau bukan. Jadi nggak jelas, nggak ada informasinya. Kalau benih, bibit jelas ada akunnya. Mobil dinas juga jelas ada akunnya. Tetapi kalau ini 10 juta, tidak ada keterangan, tidak ada peruntukan, tidak ada akun, maka badi bendara tidak jelas. Namun demikian, setiap uang yang masuk ke rekening bendara, kalau tunai kan biasanya bendara bisa konfirmasi. Mbak, ini 10 juta untuk nyetor apa misalnya, untuk pembayaran apa. Jadi bisa langsung dilengkapi pada saat penyetoran ke bendara penerimaan. Tapi kalau masuk rekening, belum tentu bendara penerimaan sempat konfirmasi. Karena pada saat pembayarnya transfer, bendara tidak di tempat, tidak bertemu langsung. Sehingga sangat mungkin ada uang masuk yang tidak dikenal. Ada pendapatan tapi tidak dikenal. Kalaupun pendapatannya apa juga nggak jelas. Makanya oleh bendara, dia akan dikategorikan sebagai penerimaan lain-lain. Pendapatan PNBP yang belum jelas. Disebutnya sebagai penerimaan yang lain-lain. Bagaimana pencatatannya nanti di slide-slide berikutnya akan kita bahas ya. Pembukuannya dibuat apa saja, perlakuannya kira-kira gimana. Terus, karena masih belum jelas, masih lain-lain, maka nanti pembukuannya hanya di BKU saja, karena ada uang masuk ya, pasti debit. Kemudian buku pembantu juga, buku pembantu yang sifatnya lain-lain. Karena masih belum jelas PNBP atau bukan. Kemudian masuknya kemana? Ke rekening, berarti buku pembantu Kasbank. Jadi pada saat penerimaan nanti BKU, Kasbank, kemudian lain-lain di debit. Sampai jelas nanti hasil penelusuran bendara. Setelah dikonfirmasi, ditelusuri, oh ternyata jelas. 10 juta itu ternyata uang berdasarkan penjualan benih misalnya. Jadi kita sudah jelas ternyata itu PNBP kita. Maka kalau sudah ada kejelasan,
kita lakukan pencatatan untuk memperjelas uang 10 juta tadi. Maka akan dicatat nanti di BKU, debit kredit, lalu kemudian buku pembantu lain-lain kredit, kemudian buku pembantu PNBP debit. Itu untuk mencatat setelah 10 juta status uangnya jelas. Kemudian terakhir nanti baru kita mencatat proses penyetorannya. BKU kredit, Kasbank kredit, PNBP kredit, kemudian nanti baru BPAP. Sebelumnya pada saat tadi lain-lain jelas, BPAP juga dicatat sebagai penerimaan ya, bukti penerimaan. Nanti detailnya akan kita bahas di slide-slide yang berikutnya. Jadi itu contohnya ya. Ada uang masuk tapi belum jelas peruntukannya apa begitu, akunnya berapa, sehingga untuk sementara dicatat di buku pembantu lain-lain. Jadi buku pembantu lain ini buku pembantu sapu jagat ya, kalau memang informasinya belum jelas. Lanjut, ada lagi pertanyaan untuk slide ini? Sudah jelas? Kalau sudah kita bisa lanjut ya. Kalau ada belum, monggo saya tunggu. Oke Mas Adit, kita next aja. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya. Bendahara hanya mengelola 3 buku. BKU, BPAP, kemudian pembantu. 3 buku aja. BKU, nah ini namanya buku kas umum. Buku kas maksudnya basis kas tadi. Dicatat ketika ada kas masuk, kas keluar. Kenapa ada kata-kata umum? Karena BKU mencatat hampir semua transaksi. Makanya namanya buku kas umum ya. Fungsinya mencatat hampir semua transaksi penerimaan ya. Kemudian yang kedua buku pengawasan, sesuai dengan namanya, maka buku pengawasan ini adalah fungsinya mengawasi, memonitoring pagu anggaran, realisasi anggaran penerimaan. Jadi ketika ada penerimaan DIPA, pagu anggaran, maka akan dicatat di BPAP. Ketika sudah ada realisasi penerimaan PNBP, maka dicatat di BPAP. Ketika ada realisasi penyetoran PNBP ke kas negara, juga dicatat di BPAP. Jadi BPAP mencatat pagu, kemudian realisasi penerimaan oleh bendahara, kemudian realisasi penyetoran oleh bendahara. Nah, ini fungsi dari buku pengawasan ya. Sehingga dari buku ini bendahara menjadi tahu berapakah kira-kira pagu, kemudian sisa pagunya berapa. Kemudian apakah setiap penerimaan sudah disetorkan semuanya atau belum. Nah, ini fungsi dari buku pengawasan. Buku pembantu, ini nama lainnya kalau saya boleh kasih nama lain ya, buku kas khusus. Buku pembantu ini bisa saya beri nama buku kas khusus. Artinya sama-sama kayak BKU buku kas, cuma fungsinya khusus. Dia mencatat transaksi sesuai dengan nama bukunya. Contoh buku pembantu kas tunai. Maka fungsinya mencatat uang masuk, uang keluar dari dan ke berangkas, bendahara penerimaan. Buku pembantu bank untuk mencatat transaksi masuk ke rekening bendahara dan keluar dari rekening bendahara, ini buku pembantu bank. Buku pembantu PNBP untuk mencatat transaksi PNBP yang dipungut, kemudian PNBP yang di-store. Buku pembantu dana pihak ketiga, ini untuk mencatat transaksi dana pihak ketiga atau titipan tadi, kemudian dengan pengembalian atau penyetoran DPK. Nanti akan kita bahas di simulasinya ya, dan seterusnya. Lain-lain kita gunakan untuk mencatat ada transaksi bukan PNBP, bukan dana pihak ketiga, bukan pajak juga. Maka nanti masuknya ke buku pembantu lain-lain. Jadi buku pembantu lain ini sapu jagat ya, mengakomodasi yang tidak termasuk ke dalam 3 transaksi sebelumnya. Ada pertanyaan untuk slide ini? Saya mau bertanya, Mbak. Silakan. Siapa nih Mas? Saya nanya Mas. Fadil, Pak. Siapa? Muhammad Fadil. Adi, silakan Mas Adi. Sebenarnya buku pembantu PNBP itu antara yang umum sama fungsional itu dipisah atau enggak, Pak? Oke, makasih Mas Adi. Kalau yang di modul itu dipisah Mas ya?
Iya, Pak. Ya, modul itu masih menggunakan pendekatan yang lama ya. Jadi di modul kita belum melakukan perubahan itu, karena undang-undangnya masih baru kan. Nah, di undang-undang yang baru kita sudah menggabungkan. Jadi buku PNBP itu dianggap cuma satu buku aja. Nanti yang berbeda tinggal akun. Akunnya yang berubah-ubah nanti. Jadi buku BPAP itu dibuatnya per akun ya. Kalau akunnya dikelola ada 5, maka ada 5 BPAP. Kalau cuma satu akun berarti cuma satu BPAP. Jadi tidak dibeda-bedakan lagi antara umum dengan fungsional. Tapi kalau mau dibedakan, nah itu seperti modul ya. Cuma untuk keperluan ujian kita nanti, itu digabungkan aja nggak ada masalah. Cuma biar Anda nanti bisa memahami keduanya, karena saat ini masih transisi, maka ya saya minta Anda juga kemarin membuat dua-duanya ya. Untuk latihan pertama kita, monggo Anda buat dipisah, umum sama fungsionalnya. Tapi kan nanti untuk latihan berikutnya sampai ujian, Anda gabungkan nggak apa-apa, biar lebih ringkas ya. Bedanya kalau fungsional sudah saya jelaskan sebelumnya, itu untuk PNBP yang hanya diterima oleh suatu KL tertentu. Kalau imigrasi hanya di satu kementerian, bukan di semua kementerian. Kalau pendapatan penjualan benih, ternak gitu ya, tanaman, nah itu hanya di satu kementerian, yang lainnya nggak ada gitu ya. Itu fungsional. Kemudian ada juga yang namanya PNBP yang sifatnya umum. Umum maksudnya PNBP ini bisa berada di semua KL. Contohnya PNBP dari penjualan mobil dinas. Nah, ini kategorinya masuk umum ya. Sehingga dia tanpa ditargetkan pun juga bisa. Kalau PNBP fungsional ini wajib masuk ke dalam target DIPA. Tapi kalau PNBP umum, nah ini bisa tidak ada di target DIPA, tapi nanti di realisasi muncul ini boleh. Karena kadang-kadang PNBP yang sifatnya umum, dia bisa muncul di tengah tahun ya, atau di akhir tahun. Jadi tanpa di perencanaan juga nggak masalah. Walaupun yang bagusnya tetap kita buat rencananya gitu ya, walaupun sifatnya adalah PNBP umum. Saya kira itu Mas Adi ya. Ada lagi? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, next Mas Adit. Sudah, Pak. Oke, ini BKU ya. Nah, ini saya sebutkan tadi. Jadi namanya umum, maka dia ya mencatat hampir semua transaksi. Hampir semua transaksi ya. Oh, ada kata-kata hampir, Pak. Ya, karena DIPA nggak masuk ke BKU ya. DIPA nggak dicatat di BKU. Kemudian BPN langsung juga tidak dicatat di BKU. Makanya nggak semua transaksi ya. Hampir semua transaksi. Kemudian kalau DIPA-nya ada 3, maka BKU-nya 3 ya. DIPA-nya 1, BKU-nya juga cuma 1. Kemudian koreksi juga termasuk nanti dicatat di BKU. Nanti kita simulasikan di pertemuan mendatang barangkali masalah koreksi ya. Kemudian ini jenis buku aja. Dulu saya pernah pakai buku Staffel, pernah juga ngalami pakai Skontro, pernah juga pakai Tabularis ya. Bedanya kalau Skontro itu hanya 5 kolom tanpa kolom saldo. Kalau Staffel artinya 6 kolom termasuk kolom saldo. Kalau Tabularis ini bisa sampai puluhan kolom ya. Ini yang paling ribet. Kemudian masalah pemeriksaan kas nanti kita bahas di pertemuan mendatang ya. Ini saya hanya sebutkan aja. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada kita lanjut, Mas. Oke, BKU ada dulu tiga ya, 3 bagian di BKU. Ada, lanjut aja Mas Adit, ada bagian halaman 1 BKU, ini bagian 1 ya. Isinya biasanya identitas kantor, kemudian pejabat penanggung jawabnya siapa, ini halaman 1. Nanti akan kita simulasikan barangkali di aplikasi mungkin ya. Kemudian yang bagian kedua, nah ini lembar kerja buku kita. Ada 6 kolom. Semua buku pembantu juga mirip seperti ini. Kecuali buku BPAP yang beda dikit ya. Tapi kalau BKU buku pembantu, formatnya semuanya ada 6 kolom. Agar mudah bagi bendara untuk bendara baru siapapun dia bisa menggunakan buku ini. Lagi pula dalam praktek ini output dari aplikasi ya, bendara nggak perlu mengerjakannya dengan cara manual.
Next, Mas Adit. Sudah, Pak. Oke, ini buku yang kedua, buku pengawasan ya. Anda sudah coba kan praktek di simulasi pertama ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala pada saat menggunakan ini. Dari buku pengawasan Anda bisa peroleh 3 manfaat ya. Yang pertama, Anda tahu pagu setiap akunnya berapa. Yang kedua, Anda juga tahu nanti sisa target PNBP-nya berapa yang belum diterima. Itu bisa kelihatan dari BPAP. Yang ketiga, bendara juga tahu PNBP yang sedang dikelola oleh bendara, posisinya apakah masih di bukti penerimaan atau sudah distorkan. Kalau bukti penerima berarti belum distor gitu aja ya. Kalau sudah distorkan berarti PNBP sudah masuk ke rekening kas negara. Oke, saya kira itu ya untuk BPAP. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut Mas Adit. Kemudian ini buku membantu PNBP ya. Dulu fungsional sama umum kita pisahkan. Nah kalau sekarang ini kita gabungkan aja. Fungsional umum kita jadikan satu. Fungsinya adalah untuk mencatat PNBP masuk, PNBP keluar, PNBP yang diterima oleh bendara, kemudian PNBP yang distorkan oleh bendara. Kalau jumlah akunnya ada 10, akhirnya satu aja nggak ada masalah, nggak usah banyak-banyak ya. Yang banyak-banyak tadi yang BPAP. BPAP sejumlah akun. Kalau akunnya tercampur adalah PNBP dengan umum dengan fungsional, maka cukup bukunya juga satu juga nggak ada masalah. Nanti yang bedakan adalah berdasarkan akunnya untuk BPAP. Lanjut, Mas Adit. Oke, sama ya formatnya ya. Formatnya sama, penggunanya pun juga sama. Lanjut lagi. Oh, sorry ini PNBP kalau tadi yang kas tunai bank ya. Oke, pihak ketiga juga sama. Dana pihak ketiga juga sama. Ini contohnya untuk mencatat misalnya uang jaminan serta lelang di DJKN ya. Ini dana pihak ketiga masuk. Kemudian misalkan uang muka pasien. Ini juga bisa ya, masuk sebagai dana pihak ketiga. Ini persis seperti yang lain-lain tadi. Uang sudah diterima, tapi statusnya belum sebagai pendapatan, belum sah sebagai pendapatan. Makanya terus sementara di dana pihak ketiga sambil menunggu proses perolehan pendapatannya nanti jelas. Cara penggunanya sama dengan buku membantu maupun buku BKU yang lainnya. Lanjut Mas Adit. Nah ini juga sama ya. Ini terkait dengan pajak yang dipungut dan distorkan. Jadi contohnya misalkan bendara di DJBC. Bendara penerima DJBC ini memungut katakanlah misalkan pungutan biaya masuk, kemudian pungutan pajak rokok misalnya, cukai rokok, pungutan macam-macam ya. Ketika biaya cukai memungut cukai rokok, di dalamnya itu ada unsur pajak rokok. Nanti pajak rokoknya bisa dipungut sama bendara, kemudian nanti disetorkan ke instansi yang berhak ya, siapa yang menangani pajak rokok. Nah, ini contohnya ini, buku patuh pajak sama juga modelnya. Berapa yang dipungut pajaknya, berapa yang sudah distorkan. Next, Mas Adit. Oke, ini lain-lain seperti yang tadi contoh dokumen sumber yang bawah ya. Ketika ada uang masuk ke rekening bendara tapi belum jelas akunnya atau pendapatannya jenis apa, makanya sementara masuk ke lain-lain. Lanjut lagi. Sudah Mas ya? Sudah, ini Pak. sama ya, untuk mencatat uang keluar masuk yang keluar dari atau masuk ke rekening bank bendara penerimaan. Lanjut. Kas tunai juga sama. Kalau tadi bank itu untuk mencatat uang keluar masuk dari rekening bendara,
Kalau kas tunai, uang keluar masuk untuk berangkas bendara. Lanjut. Sudah, Pak. Oke. Itu tadi pengenalan buku-buku ya. Ada yang masih perlu ditanyakan terkait dengan jenis buku-buku? Sebelum kita langsung masuk ke simulasi transaksi. Pak izin bertanya. Iya, silakan. Siapa nih, Mas? Muhammad Fadil, Pak. Oh, Adi. Silakan, Mas Adi. Iya. Tadi yang terkait BPAP itu untuk setiap transaksi mata anggaran penerimaan itu diakumulasi atau enggak, Pak? Oke. Per BPAP kan satu akun ya. BPAP Iya. kan dibuat per akun ya. Maka nanti setiap ada penerimaan masuk, misalkan nyetornya nggak satu persatu tapi nyetornya nunggu ngumpul gitu ya. Misalkan di hari itu ada 10 penerimaan masuk, maka yang penerimaan 10 tadi dicatat satu persatu, nanti bukti penerimanya diakumulasi sesuai dengan pengisian kolom apa tuh di situ? Kolom 6. Kolom 5 ya? Oh, kalau Sebentar. Kolom 5 akun ya. ya, Kolom 6. tapi Oh, nggak ada ada perbedaan, Pak, di antar. antara di sini sama yang modul kemarin. Oh, di modul. Iya. Iya. Kalau saya sih menggunakan menganut paham di akumulasi. Biar nanti sudah distorkannya tinggal lihat jumlahnya gitu ya. Tapi kalau di sini kolom 6 kayaknya tidak diakumulasi ya saya kira nggak apa-apa juga. Kalau saya biasanya pilihan itu, silakan memilih ya. Kalau aplikasi saya lihat sih kayaknya nggak diakumulasi. Jadi individual dia. Kalau saya pada saat ngajarnya manual, biasanya saya minta peserta untuk diakumulasi. Tapi kenapa diakumulasi? Nanti pada saat sudah distorkan, biar kelihatan klop yang sudah diterima dengan yang sudah distorkan, nilainya bisa klop begitu antar dua baris yang berbeda. Tapi untuk praktek Anda saat ini di kelas, menurut saya ya, ini diakumulasi boleh, individual juga boleh. Sambil menunggu nanti saya kesepakatan dengan pengajar yang lain ya. Tapi kalau saya sih saya kira nggak ada masalah ya. Yang penting Anda sudah catat lengkap semuanya, ini sudah menurut saya aman. Tapi kalau saya sendiri, saya sih lebih suka diakumulasi ya untuk yang kolom 6-nya. Kolom 5 diakumulasi juga, boleh ini. Nomor 6, kolom 5 ini. Walaupun kalau di modul kayaknya nggak diakumulasi ya? Enggak, Nggak, Pak. kayaknya individual ya. Saya lebih senang kolom 5, kolom 6 sebenarnya diakumulasi. Jadi sisa akunnya itu kelihatan sebenarnya. Kan nomor di situ kolom 13 dalam kurung yaitu kan diisi pagu ya. Kemudian nanti kolom 5 begitu ada realisasi, maka harusnya diakumulasi sehingga nanti langsung sisa pagunya langsung kelihatan. Jadi maksud saya akumulasi itu adalah sisa pagunya. Contoh misalkan gini, kolom 13 itu ada 100 miliar, baris 13 kolom 13 ya, yang pagu itu 100 miliar. Kemudian ada penerimaan sebesar 1 miliar. Maka nanti di kolom 4 penerimaan ditulis 1 miliar. Lalu di kolom 5, kolom akun, harusnya tadinya 100 awalnya, dikurangi penerimaan 100, maka sisa pagunya berapa jadinya? 99 ya? Betul kan? Iya, Pak. Saya pengennya begitu. Iya, Pak. Kemudian bukti penerimaan nanti 1 miliar. Kemudian ada lagi penerimaan nomor 2 di bawahnya. Katakan misalkan 2 miliar penerimaannya. Maka nanti di kolom 4 dicatat penerimaan 2 miliar. Di kolom akun jadi berapa nanti? 100 kurang 1 kurang 2, jadi 97. Kalau saya manual pengennya begitu. Kemudian di bukti penerimaan kolom 6, tadinya 1 sekarang menjadi 3 miliar. Nah kalau saya sukanya begitu, pakai akumulasi untuk mempermudah ya. Kalau cara manual. Tapi sayangnya kita pakai aplikasi, aplikasinya nggak begitu hasilnya. Nanti saya tunjukkan aja lah ya, perbandingan manual dengan aplikasinya ya, perbedaannya seperti apa. Tapi menurut saya itu nggak signifikan ya, karena prakteknya kan sudah pakai aplikasi, kita nggak bisa mengharuskan ini begitu. Kalau di modul kan kelihatannya nggak diakumulasikan. Menurut saya nggak masalah juga. Saya kira itu Mas Adi ya.
Jadi ini bebas saja. Yang penting nanti di kolom posisi penerimaannya itu nanti jelas apakah masih ada yang belum disalurkan atau tidak. Oke, saya kira gitu ya. Sudah cukup jelas belum Mas Adi sama teman-teman yang lain? Sudah jelas, Pak. Lalu membingungkan untuk itu ya. Walaupun saya punya keinginan yang bagus sih seharusnya kayak tadi. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Pak, mau tanya. Ya, Mbak siapa nih? Nadia. Ya, gimana Nadia? Kita kan kalau pakai Excel gini kan, itu perlu nulis identitas kantornya nggak ya, Pak? Atau cuman tabelnya aja ya? Oh, untuk ujian apa untuk latihan? Untuk latihan sama ujian. Oh, gitu. Kalau saya sih, karena untuk latihan sekarang ya, kalau waktunya mepet, cukup yang informasi di itu aja. Tabel pembukuan itu dilengkapi semua. Kalau ada sisa waktu, baru yang halaman satunya itu Anda isi gitu ya. Itu kalau waktunya banyak, Anda isi semuanya nggak apa-apa. Kalau saya sih yang penting tabel yang 6 kolom itu harus terisi lengkap semua. Kalau bendera penerimaan sih biasanya selesai semua biasanya. Cuma nanti yang bendera pengeluaran, itu umumnya karena waktunya terbatas, soalnya banyak, kadang-kadang teman-teman suka nggak selesai ya. Tapi kalau untuk bendera penerimaan saya yakin biasanya sih selesai semua. Karena secara umum lebih mudah ya transaksinya. Jadi untuk ujian dan latihan, yang bagian 1, Anda isi cukup nama kantornya aja cukup ya. Yang lainnya Anda kosongkan, nanti tinggal tanda tangan di bawahnya Anda isi kalau bisa. Nama tanda tangan di bawah ini Anda isi ya, dua-duanya. Itu aja Mbak Nadia ya. Sambil nanti menunggu informasi berikutnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut, Mas Adit. Oke, ini masalah sistematika pembukuan ya. BKU dulu, baru buku pembantu. Kemudian menggunakan aplikasi. Tulis tangan saya kira udah nggak ada ya. Yang pakai Excel kadang-kadang beberapa satker masih gunakan. Kemudian ini masalah pengarsipan. Kalau pakai komputer, pakai IT, kalau bisa kita punya arsip hard copy-nya, makanya diminta mencetak ya. Paling nggak sebulan sekali. Lanjut, Mas Adit. Oke, ini masalah penomoran bukti ya. Di modul saya kira sudah ada penjelasannya. Masalah penomoran ini diserahkan kepada masing-masing bendara ya. Jadi kewenangan bendara penerimaan masing-masing ini. Mau dikasih nomor berapa boleh, tapi kalau pakai aplikasi biasanya udah sistematis berurut ya, udah otomatis diurutkan sama aplikasi, walaupun bendara diberi kewenangan untuk bisa mengedit nomornya. Ada pertanyaan untuk slide ini? Kalau sudah jelas, bisa next, Mas. Oke, ini masalah teorinya ya, masalah teori. Jadi yang namanya pembukuan tadi pencatatan ya, pencatatan. Itu pencatatan yang paling bawah. Tapi sebelum mencatat, ada beberapa prosedur. Ini yang harus diikuti oleh bendara ya. Pertama, meyakinkan apakah dokumen sumbernya ini valid atau tidak. Item-item yang diisi di dalamnya apakah valid atau tidak. Jangan sampai nanti ada dokumen sumber yang isian akunnya salah. Jumlahnya salah misalnya. Atau apapun lah ya, artinya tidak valid sehingga nanti pengaruhnya ke laporan pertanggungjawaban. Jadi lain-lain nanti kan yang masuk bukan PNBP yang sebenarnya misalnya. Ini proses identifikasi. Standar atau tidak digitalnya misalnya. NTPN, NTB-nya ini betul nggak nomornya dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah diidentifikasi, lalu dianalisis. Di PAI ini apakah sudah ada aliran uang atau belum ya? SSBP ini apakah sudah ada aliran atau belum dan seterusnya. Ini dianalisis. Setelah dianalisis baru nanti dilakukan pencatatan. Pertama ke BKU dulu, baru ke buku pembantu. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut, Mas. Ya, Pak. Oke, silakan dibaca. Ada yang belum paham dengan slide ini? Mau bertanya, Pak. Siapa? Saya, Pak.
Adit. Adit. Ya. Nanya apa, Adit? Kenapa kalau di pembukuan BKU itu Pak, yang tidak menambah atau mengurangi saldo BKU itu kita malah mendebet dan mengkreditkannya, kenapa kita nggak nulis yang nggak menambah saldo tersebut? Kenapa nggak dikosongkan gitu? Ya. Oke, ini spesial ya. Jadi hanya ada di BKU yang pencatatannya bisa debit kredit sekaligus. Sementara kalau di buku pembantu ini nggak pernah ada ya debit dan kredit. Kalau BKU pilihannya debit saja atau kredit saja. Tapi kalau di BKU ini sangat mungkin ada pencatatan di debit dan di kredit. Kalau tidak dicatat, sementara BKU ini kan buku pencatat segala. Teman-teman aparat pemeriksa BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal ketika mengaudit suatu satker, biasanya yang diminta pertama kali adalah mana BKU-nya. Mana BKU-nya? Karena BKU-nya adalah satu-satunya buku yang paling lengkap catatannya BKU. Termasuk ini transaksi, tidak ada aliran uang masuk keluar, maka di BKU tetap wajib dicatat biar jejak kelihatan di situ. Biar jejaknya kelihatan. Sebenarnya dengan pencatatan debit dan kredit ini bukannya tidak ada aliran uang, ada aliran uang, tapi aliran masuk keluarnya sama jumlahnya. Kalau yang di IPA itu kan memang tidak ada aliran uang, makanya di BKU nggak dicatat. Atau tadi BPN setor langsung ke kas negara, itu juga BKU tidak catat. Karena memang tidak ada aliran uang. Tapi kalau yang debit kredit ini, ada aliran uang, tapi masuk dan keluarnya nilainya sama, sehingga dicatat di debit dan di kredit. Contoh yang paling gampang begini. Misalkan Hadit terima uang saku nih, uang sakunya berapa tiap bulan Mas Hadit? Tergantung Pak. Oh tergantung. Nyampe 5 juta nyampe? Enggak Pak. Iya, anggaplah 5 juta lah ya, anggaplah 5 juta uang saku Mas Hadit nih. Biasanya ditransfer tanggal-tanggal berapa tuh? Awal bulan Pak, tanggal 1 atau Tanggal transfer dapat 5 juta. Begitu ditransfer ke rekeningnya Hadit, maka Hadit akan catat 5 juta sebagai apa? sebagai penerimaan. Belanja. Oke, penerimaan ya. Ya. Akan dicatat sebagai debit ya. Sebagai debit, ada penerimaan. Uangnya disimpan di uangnya disimpan di mana sama Hadit yang 5 juta tadi? Di rekening pribadi, Pak. Rekening pribadi, kemudian untuk ngambilnya pakai apa? Pakai buku atau pakai kartu? Pakai kartu, Pak. Oke, berarti Mas Hadit punya ATM gitu ya? Iya. Kartu ATM yang bisa digunakan untuk mengambil. Oke, sip. Jelas ya? Ketika ditransfer 5 juta, Adit masuk ke BKU, debit ya, ada uang debit 5 juta. Berikut, suatu hari Adit ke ATM, ngambil uang 500.000 misalnya, untuk keperluan belanja sehari-hari. Kalau cuma pakai kartu ATM kan agak repot, belanja-belanja di warteg, makan-makan atau fotokopi, akhirnya ke ATM ngambil duit gope 500.000. Nah, ketika Hadit ngambil uang ke ATM 500.000, dompetnya tadinya kosong, dompet bisa kita analogikan sebagai brankas ya. Yang tadi rekening Adit itu ATM itu kartu ATM itu sebagai rekening bendara, rekening banknya Hadit. Nah, ketika dompet yang kosong terisi 500.000, maka menurut versi bendahara, uang Hadit ini setelah ngambil uang 500 ke ATM, ini uang Hadit bertambah atau berkurang? Enggak bertambah, enggak berkurang, Pak. Oke. Kan cuma mindah tempat aja dari rekening ke dompet. Jadi awalnya di rekening bank ada 5 juta. Kemudian Adit ke ATM ngambil uang 500.000 buat ngisi dompetnya. Nah, setelah menerima 500.000 di dompet, maka uang Adit tidak bertambah, tidak berkurang, alias tetap. Lalu yang berubah apanya itu? Arus kasnya aja. Yang awalnya di rekening, sekarang tempatnya berubah 500.000-nya di... Tadi kalau uang di rekening, buku pembantunya apa yang dipakai tadi? Buku pembantu bank. Bank. Kalau yang di dompet, buku pembantunya apa tadi? Tunai. Kas tunai ya? Oke. Pengaruhnya apa ke buku bank? Buku banknya berkurang, kas tunainya bertambah. Oke. Jadi di rekening Adit, tadinya ada 5 juta, sekarang tinggal? 4.500.000. 4,5. Di brankas dompet tadinya kosong, sekarang menjadi? 500.000.
500. Berarti pembukuannya gimana di buku bantu kas bank? Buku bantu kas bank berarti di debit, di kredit. Kredit. Terus Di kas tunai? di kas tunainya di debit. Debit. Lalu BKU-nya gimana? Di debit dan dikreditkan. Oke, BKU-nya debit dan kredit ya. Ada aliran keluar dari bank, masuk ke dompet, berangkas. Nah, di BKU keluar masuk. Keluar dari bank, dia catat kredit. Masuk ke berangkas, dompet, masuk ke debit. Makanya BKU dicatat debit dan kredit sekaligus. Tapi saldonya tidak bertambah, tidak berkurang di BKU-nya. Cuma di bank dan kas tunainya dia berubah. Ini contoh mengapa kok di BKU dicatat di debit dan di kredit ya. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Udah mau habis Mas ya, 40 menit lagi ya? Ini unlimited, Pak. Jadi bisa sampai akhir. Dari mana Mas Adit kok bisa unlimited? Bayar dong. Ini sebenarnya ini akun buat angkatan, Pak, yang buat untuk belajar bareng gitu. Cuma nggak dipakai. Ya udah dipakai buat kita aja, Pak. Oh, punya setiap kelas punya. Enggak, Pak. Untuk angkatan siapa? Buat angkatan KBN 2018, Pak. Oh, yang bayar siapa Mas? Kemarin sih pakai ini iuran pengurus angkatannya. Oh, iya bagus Mas, cuma $15 nggak mahal kan sebenarnya itu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya kira ini nggak perlu dibahas lagi ya. Itu sudah kita singgung ya. Lanjut aja Mas. Ya. Oke, ini Sudah, contoh Pak. yang tadi saya sebut ya. Yang DJBC itu bisa selain PNBP terkait DJBC juga ada pajaknya di situ. DJKN juga sama ya. Lanjut aja Mas. Oke, kita sudah mau masuk teknis nih. Lanjut lagi Mas. Mudah-mudahan selesai ya jam 12:30 ini. Oke, silakan dibaca dulu slide-nya. Ada yang ditanyakan nggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas ya. Ini tadi DIPA, belum ada aliran kas masuk maupun keluar, maka langsung dicatat di buku pengawasan anggaran penerimaan. Tentunya untuk akun masing-masing ya. Kalau akunnya lebih dari 1, maka kita buat BPAP sejumlah akun. Kalau ada 6 akun, berarti ya 6 BPAP kita buat. Nanti pagunya juga masing-masing ya, ada 1,2 M, nanti yang lainnya berapa, ini tinggal menyesuaikan aja. Jadi sekali lagi, kalau ada DIPA, BKU tidak catat, kemudian pembantu tidak catat juga, langsung dicatat di BPAP. Lanjut, Mas. Oke, kalau tadi dokumennya DIPA, sekarang dokumennya SBS ya, SBS aja nih. SSBP nggak termasuk ya. Jadi dokumennya SBS misalnya, surat bukti store. Kira-kira sudah ada aliran uang belum di sini? Sudah, Pak. Alirannya dari mana ke mana nih? Dari bagi bendara masuk atau keluar? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, bagi bendara masuk ini. Bagi bendara ini aliran uang masuk ya. Maka kalau ada aliran uang masuk, kita menganut single entry bookkeeping tadi. Single entry artinya apa? Kalau ada uang masuk, maka semua buku dicatat di kolom debit atau penerimaan. Nanti sebaliknya ketika ada uang keluar, maka semua buku dicatat di kolom kredit ya. Itu single entry bookkeeping. Nah, ini contohnya. Ketika menerima dokumen SBS atau ketika ada dokumen SBS, maka ini artinya sudah ada aliran masuk dari wajib bayar ke bendara penerimaan. Ini pembayarannya ke bendara tunai atau transfer? Tunai. Tunai, Pak. Karena tunai, maka Anda bisa lihat pengaruhnya. Kalau ada aliran uang, maka wajib dicatat di BKU.
Kemudian uang masuk maka debit. Lalu bendahara penerimaan menerimanya secara tunai, maka dicatat di buku pembantu kas tunai. Kemudian jangan lupa karena akunnya sudah jelas, maka dicatat di buku pembantu PNBP. Kalau akunnya belum jelas, maka dicatat di buku pembantu lain-lain. Tapi kalau akunnya sudah jelas, maka dicatat di buku pembantu PNBP. Kemudian karena sudah dianggap sebagai realisasi penerimaan PNBP yang mengurangi pagu, maka jangan lupa dicatat juga di BPAP. Pengurangan pagu dan juga sebagai bukti penerimaan. Oke ya, ada yang ditanyakan dari sini? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Mbak siapa nih? Herninda, Pak. Siapa? Herninda, Pak. Herninda. Monggo Mbak Ninda. Jadi, Pak, kalau misalnya dokumen sumbernya dari SBS atau SSBP itu dianggapnya tunai ya, Pak? Enggak, ini SBS aja, Mbak. SSBP-nya dihapus aja itu. Oh, gitu. Iya. Oh, ya, Pak. Jadi ini dokumennya SBS aja. SBS aja, Pak. Nah, yang namanya dokumen SBS ini bisa tunai, bisa transfer, bisa bank. Jadi surat bukti store ini dokumen yang menyatakan ada uang masuk ke bendahara penerimaan. Masuknya bisa dua cara, bisa lewat tunai, bisa lewat rekening bendahara penerimaan. Jadi SBS bisa tunai, bisa bank juga ya. Tidak harus tunai. Ini nanti yang SSBP-nya kita pakai ketika nanti sudah di store ke kas negara. Makanya SSBP nanti dicoret aja tuh, dihapus nggak apa-apa. Iya, Pak. Makasih, Cukup, Pak. Mbak Ninda? Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak, gimana, Pak? Cukup, Pak Hadid? Oke, Pak. Saya, Pak. Oke, lanjut. Oh, ada yang nanya, Pak. Oh, ada. Siapa? Rizky Ramdhani, Pak. Oh, Rizky, silakan Mas. Jadi SBS ini yang menerbitkan bendahara penerimaan tersebut, Pak? Ya, SBS ini yang bikin bendahara. Yang tanda tangan nanti 2 orang. Atau 3 orang juga bisa. 2 orang itu berarti saya sebagai pembayar, wajib bayar, kemudian bendahara tanda tangan, kemudian satu lagi mungkin nanti mengetahui atasannya siapa. Minimal 2, maksimal 3 lah penandatangan dari surat bukti store ini. Jadi pembayarnya siapa, Baik, Pak. yang penerimanya siapa. Penerimanya bendahara penerimaan ya. Nanti yang pembayarnya itu ya wajib bayar atau wajib store seperti saya misalnya. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut next, Mas. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya tanggal 2 Januari. Misalkan ada mahasiswa Unpad nyetor SPP 7,5 juta. Dia bayarnya tunai ke bendahara penerimaan. Jadi langsung mendatangi loket pembayaran misalnya, terus bayarnya secara tunai bawa uang cash. Maka nanti pembukuannya seperti ini. BKU debit, kas tunai debit, PNBP debit, kemudian di BPAP nanti sebagai realisasi pengurang pagu ya. Kemudian di bukti penerimaan 7,5 juta, kolom 6-nya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah jelas kita lanjut Mas Adit. Nah, ini baru kalau tadi SBS itu dari mahasiswa ke bendahara penerimaan. Nah, kalau sekarang dokumennya SSBP. Jadi setiap hari bendahara penerimaan melakukan penyetoran pendapatan ini ke kas negara. Bentuknya SSBP dokumen sumbernya ya. SSBP ini nanti ada disebut juga sebagai BPN, bukti penerimaan negara kalau sudah ada NTPN maupun NTB-nya kalau lewat bank atau NTP kalau lewat pos. Kemudian bendahara nyetornya tunai atau lewat bank itu? Lewat bank, Pak. Oke, nyetornya tunai ya. Oh, tunai. Jadi bendahara penerimaan mau nyetor ke banknya membawa uang tunai. Makanya nanti pembukuannya bisa Anda lihat di situ. Karena uang keluar dari bendahara, ini artinya disetor ke kas negara ya. Mungkin nyetornya lewat bank atau lewat kantor pos, maka semua buku dicatat di kolom kredit atau uang keluar.
BKU, kas tunai, PNBP, BPAP semuanya dicatat di kolom kredit keluar. Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi SPP yang tadi 7,5 oleh bendahara distorkan menggunakan dokumen SSBP sebagai salah satu dokumen sumber dari BPN ya, bukti penerimaan negara. Kalau tadi debit, sekarang lawannya kita kreditkan semua. Sehingga nanti saldo BKU 0, saldo kas tunainya 0, PNBP juga 0 ya, karena setiap penerimaan sudah langsung distorkan. Termasuk BPAP nanti juga sudah distorkan semuanya. Kalau sudah jelas, kita next, Mas Adit. Oke, ini contoh transaksi yang tadi ditanyakan Mbak Rizky barangkali ya. Jadi SBS bisa tadi secara tunai, bisa juga seperti ini. Jadi ada penerimaan saya tadi ya, saya sebagai mahasiswa nyetor SPP 7,5 juta misalnya, tapi saya nggak ketemu bendahara. Saya misalkan lewat bank, kantor lewat teller. Saya bayar SPP, nanti di SBS-nya atau di dokumen bukti slip store-nya itu saya tuliskan saya setorkan ke rekening bendahara penerimaan. Sehingga nanti pencatatannya masuk ke rekening bendahara penerimaan. Maka pencatatannya tadi catat di buku membantu bank. Kalau tadi karena bayarnya tunai, buku kas tunai. Karena sekarang saya bayarnya nyetor ke rekening bendahara, maka diterimanya oleh bendahara di rekening bendahara penerimaan, sehingga dicatat di buku membantu bank ya. Jadi ini sama dengan transaksi yang pertama tadi, yang SBS, cuma bedanya sekarang menggunakan buku membantu bank. Jadi ini termasuk SBS juga ya, surat bukti setor. Walaupun caranya menggunakan transfer ke rekening bendahara penerimaan di bank. Cukup jelas? Atau ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut, Mas. Oke, ini contohnya ya. Contohnya, maka akan masuk ke kas bank bendahara penerimaan. Lanjut, Mas. Kemudian yang tadi diterima melalui rekening bendahara, nah sekarang bendahara menyetorkan ke kas negara, tentunya setorannya lewat transfer bank juga. Maka dicatat di kolom kredit untuk semua buku ya, termasuk buku membantu banknya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Ini hampir sama dengan transaksi SSBP yang tunai tadi, cuma saat ini menggunakan pembayarannya transfer via bank. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut, Mas Adit. Masih banyak Mas Adit slide-nya? Masih, Pak. Oke, kita lanjut. Ini apa nih, Mas? Yang tadi, contoh yang ini, Pak. Oh, contohnya tadi, oke ya. Ya. Oke. Next aja, Mas. Lanjut aja. Nah, kasus yang ini, transaksi yang tadi Mas Adit tadi ya? Iya, Pak. Yang saya gambarkan tadi yang uang sakunya Mas Adit tiap bulan ya. Jadi bendahara sudah memperoleh PNBP masuk ke rekening bendahara penerimaan. Kemudian sama bendahara penerimaan, nah ini ditarik tunai menggunakan cek. Maka Anda bisa lihat pembukuannya ya. Banknya berkurang kredit, kas tunainya debit, sementara BKU dicatat di kolom debit dan kredit. Kira-kira melanggar nggak single entry bookkeeping-nya? Konsep umum single entry bookkeeping dilanggar atau tidak ini? Iya, Pak. Tidak, Pak. Di mana langgarnya? Sama kredit BKU, Pak. Jadi sebenarnya nggak dilanggar. Kenapa nggak dilanggar? Karena ada dua aliran sebenarnya. Ketika ada aliran uang keluar dari bank,
maka bank mencatat kredit, BKU juga mencatat kredit ya. Itu single entry itu sebenarnya tuh. Kemudian aliran yang kedua ketika uangnya masuk ke dompet atau ke brankas bendara, maka kas tunai debit, BKU juga debit. Artinya sebenarnya dalam transaksi pengambilan uang dari bank mengisi brankas ini, sebenarnya ya hampir ada 2 transaksi. Makanya dicatat pertama itu ada transaksi uang keluar dulu, kemudian baru uang masuk. Pencatatan aslinya sebenarnya 2 baris. Jadi pencatatan pertama dicatat di BKU kredit, kemudian di bank kredit. Kemudian baru dicatat di baris keduanya, BKU debit, kas tunai debit begitu. Jadi aslinya ada 2 kali pencatatan ya. Dari satu transaksi ada 2 kali pencatatan. Tapi kalau 2 kali nyatat nggak praktis, maka akhirnya dibuat dalam satu baris. Konsekuensinya adalah BKU jadi seolah-olah dicatat debit dan kredit sehingga seolah-olah melanggar single entry bookkeeping, padahal tidak ya. Sebenarnya ada 2 aliran dan pencatatan masing-masingnya sebenarnya terpisah. Jadi tidak melanggar single entry sebenarnya. Saya kira cukup jelas ya. Ada contohnya Mas Adit, slide berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sebelumnya ada uang masuk 7,5 juta ke rekening bendara sebagai pendapatan PNBP, maka sama bendara dipindahkan ke brankas. Maka BKU-nya in out dapat kredit, kas banknya out kredit, kemudian kas tunainya nanti debit atau bertambah. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut Mas Adit. Sudah, Pak. Ini apa nih Mas? Yang menyetorkan PNBP ke rekening kas negara, Pak. Oh iya, jadi tadi kan uangnya ada di brankas. Kemudian setelah masuk brankas, maka berikutnya PNBP disetorkan ke kas negara. Maka nanti pencatatannya seperti ini. Sebagai catatan ya, sebenarnya kalau di bendara penerimaan PU Bank itu hampir nggak pernah terjadi. Bahkan saya berani jamin nggak pernah dilakukan kayaknya. Kalau bendara pengeluaran memang rutin dia bisa sebulan berkali-kali itu PU Bank ya. Saya sebutnya sebagai PU Bank untuk pengambilan uang dari bank. Tapi kalau bendara penerimaan, saya sudah bilang tadi di awal, transaksi yang sering dicatat sama bendara penerimaan biasanya DIPA yang pertama, yang kedua tadi BPN setor langsung. Udah, PU Bank itu kayaknya nggak pernah dilakukan oleh bendara penerimaan karena ribet ya ngapain. Udah ada rekening bank kok ditarik brankas baru kemudian di-store ya ribet ya. Biasanya apa namanya dia jarang atau mungkin nggak pernah terjadi. Cuma karena di peraturan ada di aplikasi tersedia menunya, makanya di soal simulasi ini kita buatkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Adit, kita lanjut. Ini apa nih, Mas? Yang SBP dari wajib setor PNBP, Pak, langsung disetor ke... Oke. Ini bukti penerimaan langsung, misalnya SSBP, tapi setorannya tidak lewat bendara penerimaan ya, langsung ke kas negara. Kayak contohnya saya nih, saya bayar SPP tidak lewat bendara penerimaan, tidak lewat teller bank, tapi saya langsung menggunakan mobile banking mandiri misalnya. Saya langsung gunakan mobile banking, kemudian saya langsung setorkan ke rekening kas negara untuk keperluan pembayaran SPP. Maka nanti tidak ada aliran uang ke bendahara atau tidak ada penyetoran oleh bendahara ke kas negara, melainkan saya wajib bayar langsung saya setorkan ke kas negara. Maka bagaimana pencatatannya? Maka tidak ada pencatatan di BKU dan di buku pembantu. Pencatatannya langsung di buku pengawasan anggaran pendapatan ya. Langsung diisi di kolom apa? Tanggal, bukti, uraian, kolom penerimaan, kemudian di kolom pagu, lalu terakhir di kolom sudah di store. Jadi hampir semua diisi kolomnya. Saya kira itu ya untuk setoran apa namanya BPN langsung oleh wajib bayar tanpa melalui bendara penerimaan. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Saya Pak. Siapa yang nanya? Rizky Ramdhani, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Rizky, Pak. Pak, terkait kebijakan itu, Mas, ada ketentuan tertentu nggak kita langsung store ke rekening negara dan ke bank ke bendahara penerimaan? Gimana, Mas?
apa yang membedakan ketika dia harus langsung ke kas negara dan ke bendahara penerimaan, Pak? Apa Oke, yang menyebabkan ada yang langsung store dan tidak store? oke, baik. Umumnya sih kalau saya boleh simpulkan sekarang ya, umumnya kalau saat ini, perkembangan saat ini, itu biasanya diarahkan setorannya itu langsung ke kas negara. Termasuk stan juga langsung ke kas negara. Kalau stan BLU ya, kalau stan BLU agak berbeda dia. Ketika Anda kemarin nyetor ujian saringan masuk stan itu dia nggak ke kas negara, tapi masuknya ke rekening khusus di stan ya, karena mereka BLU bisa langsung gunakan. Tapi kalau stan Tempo dulu, stan zaman dulu, ini biasanya langsung ke kas negara. Jadi bisa saya simpulkan saat ini umumnya penyetoran PNBP dilakukan oleh wajib bayar langsung ke kas negara umumnya. Kecuali kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan yang kita pernah jelaskan di sesi pertama kedua ya. Contoh kayak ada satker-satker kecil, museum atau di tempat terpencil, nah itu mereka juga mau tidak mau harus melalui bendara penerimaan. Kalau misalkan bendara penerimanya berdekatan lokasinya dengan wajib bayar, maka ya bisa dengan cara tunai. Tapi kalau misalkan lokasinya tidak berdekatan, ini biasanya yang mendorong kenapa wajib bayar nyetor ke bendara penerimanya lewat rekening bank atau lewat kantor pos. Misalkan kalau harus ketemu dengan bendara penerimaan ini membutuhkan waktu, jarak, mereka bisa lewat transfer tadi ya ke rekening bendara atau lewat kantor pos misalnya. Jadi secara umum bisa saya simpulkan yang diutamakan biasanya langsung kas negara. Kalau tidak memungkinkan, itu baru lewat bendara. Apa yang membuat contohnya kayak di daerah terpencil, kita kan bisa langsung ke kas negara kalau ada layanan perbankan di situ. Kalau ada layanan kantor pos. Pak, di tempat saya kantor pos jauh, perbankan nggak ada, harus nyebrang pulau. Mobile banking juga internet nggak ada. Nah, kalau itu baru terpaksa harus setor via tunai ya, via tunai melalui bendara. Atau rumah saya dekat dengan kantor pos, Pak. Kalau nyetor ke bendara penerimaan ini saya perlu ongkos lagi. Maka dia bisa setor via kantor pos nanti masuk ke rekening bendara begitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi biasanya situasional kondisional walaupun yang secara umum konsepnya biasanya langsung ke rekening kas negara. Begitu Mas Rizky ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. kalau tidak ada kita lanjut lagi. Ini yang saya sampaikan tadi umumnya seperti ini nih. Pola penyetoran PNBP saat ini. Makanya di dalam tulisan kajian ilmiah biasanya ada pertanyaan, masih perlukah jabatan bendara penerimaan kalau hampir semua PNBP penyetorannya lewat yang barusan kita bahas ini. Apalagi kalau untuk di Pulau Jawa ya, udah kayaknya jarang-jarang kecuali yang tadi museum-museum tadi. Next, Mas. Nah, ini contohnya tadi ya, langsung dicatat di BPAP aja. Next, Mas. Ini apa nih, Mas? Penerimaan lain-lain, Mbak. Oke. Ini contohnya tadi ya, ada uang masuk ke bendara penerimaan, ini kebetulan dengan cara tunai, walaupun kasus di lapangan biasanya seringnya sih lewat rekening. Masuk rekening tapi kita nggak tahu ini uang apa gitu, makanya masuknya ke lain-lain. Kalau yang lewat tunai, ini kita anggap aja ada gitu ya, bendara terima uang sebesar misalkan 10 juta, 7,5 juta, tapi pada saat penyerahan nggak tahu, ini tuh untuk apa setorannya. Kemudian mau dibuat ke PNBP, akun berapa itu nggak jelas. Karena ketidakjelasan tadi, cuma yang jelas penyetornya siapa, namanya tahu, tapi keperluannya apa, akunnya apa, peruntukannya apa, nggak tahu. Makanya akhirnya untuk sementara sambil memverifikasi data lebih lengkap, bendara akan mencatatnya dengan di BKU dicatat, kasusnya dicatat, harusnya kan di PNBP dan BPAP. Tapi karena belum jelas akunnya berapa, ini PNBP atau bukan, maka dicatat di buku pembantu lain-lain, tanpa dicatat di BPAP. Nah, begitu tadi ya penjelasan saya sebelumnya juga ya. Jadi ini pencatatan sementara sampai nanti statusnya jelas ya. BKU, kas tunai, kemudian lain-lain. Ini sementara aja. BPAP-nya belum, kemudian buku pembantu PNBP juga belum dicatat. Next, Mas. Kemudian udah jelas sekarang
Udah jelas. Maka nanti ada 2 kondisi perlakuannya. Perlakuan yang pertama dulu saya jelaskan ya, di slide tidak dituliskan ini. Tadi kan masih BKU, kas tunai, lain-lain debit. Kemudian ternyata 2 hari berikutnya jelas, oh iya ternyata ini PNBP pendapatan benih. Nah kalau sudah jelas, itu ternyata terverifikasi, ini belum di-store ya. 2 hari berikutnya baru ketahuan, oh ternyata PNBP benih tuh, penjualan benih. Maka nanti benar akan melakukan pencatatan BKU, debit kredit, buku membantu lain-lain kredit, buku membantu PNBP debit. Kemudian BPAP apa dianggap sebagai realisasi penerimaan. Begitu ya. Ini tidak muncul di slide. BKU debit kredit, kemudian buku membantu lain-lain kredit, PNBP debit, kemudian BPAP dianggap sebagai realisasi penerimaan. Kemudian baru berikutnya setorannya biasa ya. Ketika setoran nanti biasa BKU, kas tunai, PNBP, BPAP sudah distorkan. Nah, itu yang kondisi ideal, normalnya begitu ya. Tapi ada juga yang kondisinya seperti ini, nggak normal. Nggak normal maksudnya ini pun sampai dengan saat ini di lapangan masih sering terjadi. Sampai batas penyetoran terakhir, sampai akhir tahun, ternyata nggak diketahui juga, oh ini PNBP-nya apa gitu ya, sehingga dia disetorkannya sebagai lain-lain. Nah kebetulan untuk penyetoran yang lain-lain belum jelas PNBP-nya apa ini, pemerintah Kementerian Keuangan sudah menyediakan akun khusus untuk itu. Akun khusus untuk menampung apa namanya PNBP yang belum jelas akunnya berapa. Nanti akan menjadi apa namanya akun yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau belum jelas perlakuannya seperti ini ya, BKU, kas tunai, lain-lain, kemudian BPAP. Akunnya nanti menggunakan akun yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, saya kira itu ya. Kalau yang ideal tadi yang saya sebutkan sebelumnya, lain-lain dulu, kemudian didefinitifkan apa, baru kemudian terakhir nanti setoran gitu. Ini kondisi yang tidak ideal pencatatannya. Ada pertanyaan atau kita next? Oke. Wah, udah sampai sini Mas ya? Ya, Pak. Oke. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan slide-slide sebelumnya ya. Jadi kalau tadi kita melihatnya dalam bentuk uraian, maka di tabel ini kita melihatnya dalam bentuk matriks pembukuannya. Sudah dibuat tabel-tabelnya beserta checklist-nya. Ini untuk mempermudah bagi Anda untuk mengingat ya. Oh, kalau di IPA itu ternyata hanya di BPAP atau Karwas, kartu pengawasan ya. Kalau SBS itu ternyata pencatatannya tadi di BKU, kas, tunai atau bank ya. Kemudian ada pajak ya. Oh, kalau pajak jenisnya ya. Atau PNBP, kemudian nanti Karwas ini harusnya belum realisasi nih, di bawah salah itu Mas. Nomor 2 realisasinya di bawah itu. Oh iya, realisasi betul, realisasi penerimaan, nanti yang nomor 3-nya baru sudah distorkan. Ini matriksnya harus dilengkapi dengan 1 kolom lagi ya, yang realisasi itu dipecah 2 kolom lagi biar jelas. Oke. Ini matriks kesimpulan dari slide-slide sebelumnya. Ada pertanyaan atau kita bisa next? Lanjut Mas Adit. Ya, Pak. Oke. Sudah selesai semua berarti ya? Iya, PR Pak. Sudah, Pak. Sudah dicek belum pakai formula ini? Sudah, Pak. Betul, terpenuhi sudah? Iya, Pak. Iya, Pak. Semuanya sudah dicek semuanya? Sudah, Pak. Oke, satu lagi Mas, formula yang bawah. Slide berikutnya. Nah, kemudian sudah dicek juga pakai formula ini? Sudah, Pak. Berarti kalau formula ini Anda cuma pakai PNBP sama lainnya toh ya.
Pajak sama DPK kan tidak ada. Tapi kalau sudah ada pajak sama DPK ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, kalau dua formula ini sudah memenuhi persyaratan, maka pembukuan Mas dan Mbak ini sudah bisa disimpulkan lengkap dan tepat. Oke, lanjut Mas. Sudah terima kasih nih. Iya, Pak. Perasaan banyak saja, ternyata cepat selesai juga ya. Oke, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Pengalaman selama mengerjakan soal latihan 1, apakah ada kendala? Kemarin kan izin bertanya Pak, yang terkait Ya, silakan. kemarin kan ada transaksi mobil tuh, yang tapi iya, mobil dinas. itu nggak ada MAP-nya kan Pak. Itu Betul, jadinya ya. kita kan buat MAP baru. Nah, itu berarti tidak menambah target DIPA-nya atau gimana Pak? Atau menambah target DIPA-nya? Baik. Semua sama, mengalami hal yang sama ya. Pakai akun barunya berapa? Udah ketemu? Berapa akunnya? 32122 Pak. Iya Pak, 432122. 423. Ya, 423122. Oke, udah ketemu ya. Oke, yang penting sudah dapat akunnya. Saya lupa, tadi sudah saya sampaikan atau belum ya? Jadi kalau untuk yang PNBP fungsional selama ini, kita gunakan istilah PNBP fungsional, maka dia wajib ada targetnya itu. Diwajibkan ada target PNBP yang tercantum di DIPA halaman 3. Tapi kalau untuk PNBP yang sifatnya umum, seperti kayak PNBP penjualan mobil dinas ini, maka dia nggak wajib dicantumkan. Tapi kalau sudah bisa direncanakan, dicantumkan lebih bagus. Ya nanti pada saat membuat LRA, melihatnya pantas ya, ada target dan ada realisasi. Nah kalau kayak kasus barusan ini, tidak ada target, kok ada realisasi, nggak ada masalah, diperkenankan boleh. Walaupun yang bagusnya nanti bisa direvisi ya, bisa direvisi DIPA-nya, nanti ditambahkan target DIPA-nya berapa, begitu misalnya. Jadi nanti rapi, laporan realisasi anggaran, ada anggaran dan ada realisasinya. Tapi sekali lagi, konsep umumnya, untuk PNBP yang sifatnya umum, belum ditargetkan dalam DIPA, tapi ada realisasi, ini diperkenankan, nggak ada masalah. Jadi diperbolehkan. Nggak ada masalah ya, tapi kalau ada targetnya lebih bagus. Nah, yang sifatnya umum, kenapa kok diperkenankan tidak ditargetkan tapi ada realisasi? Ini karena sifatnya kadang-kadang munculnya di tengah jalan. Kita tidak merencanakan ada, tapi kok dilalah tiba-tiba di jalanan ada, di tengah tahun ada. Maka ya kita terima, nggak ada masalah. Contoh penerimaan yang lain misalkan kayak denda keterlambatan misalnya, pendapatan denda keterlambatan. Itu kan kita nggak rencanakan, tapi tiba-tiba rekanan terlambat menyerahkan barang jasa kepada kantor, kita kenakan denda, itu tiba-tiba ya itu nggak ada masalah. Tidak ditargetkan pun juga nggak ada masalah, itu bisa diterima alasannya. Karena dia memang tiba-tiba. Tapi kalau yang sewa rumah dinas itu harusnya muncul di target. Jadi PNBP umum juga, tapi kita sudah tahu ada pendapatan sewa dinas selama tahun ini, tahun depan, ada pendapatan sewa ruangan, sewa ATM tahun depan, harusnya sih bisa dimunculkan dalam target dalam DIPA. Saya kira itu Mas Adi ya, Mas Adit ya. Iya Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Siapa nih? Putra Pak. Putra. Tadi kayak suara perempuan. Oh bukan Pak, itu tadi karena barengan Pak. Oh barengan. Iya Putra gimana? Ingin bertanya Pak, apakah ada kunci jawaban dari soal yang kemarin Pak, biar kami bisa memastikan gitu Pak. Wah, kunci jawaban saya juga belum baca soalnya ya. Kayaknya nggak ada tuh Mas kunci jawabannya Mas. Nanti biar paham aja gitu Pak. Siapa tahu ada yang masih beda-beda gitu Pak. Nanti saya periksa aja lah ya. Salah satu beberapa saya periksa. Nanti berikutnya saya berikan jawaban gitu aja ya. Ya, baik Pak. Saya belum pernah ngerjakan juga itu. Belum pernah lihat soalnya juga kebetulan. Oh, ya. Baik, Pak. Nanti saya lihat dulu soalnya ya. Tapi mudah atau sulit secara umum? Masih bisa diikuti Pak. Dengan contoh-contoh di modul dan di video yang Bapak kirim kemarin.
Bisa ditebak ya? Iya, Pak. Sebenarnya nggak begitu sulit sebenarnya ya. Nanti yang sulitnya yang mungkin yang pertemuan berikutnya. Yang sudah ada apa DPK, ada lain-lain, ada macam-macam ya. Mungkin itu nanti lebih sulit barangkali. Tapi nanti kita bahas. Mudah-mudahan apa namanya bisa saya lihat nanti yang kira-kira jadi kunci jawaban yang mana gitu ya. Biar nanti bisa apa buat pembelajaran teman-teman yang lainnya. Ada lagi yang lainnya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kemarin kan saya nonton video yang dari Ibu Sriani kemarin. Ya, Nah, terus? kan untuk pembukuan penyetoran ke kas negara yang wajib bayarnya langsung ke kas negara, kan Betul. ditulisnya cuma di BPAP, Pak. Kenapa? Nah, langsung ditulis di BPAP. Kenapa? Sebentar, Pak, kenapa? Penyetoran ke kas negara langsung oleh wajib bayar. Iya. Pembukuannya cuma di BPAP kan, Pak? Oh iya, betul. Terus? Nah, terus kalau Ibu Sriani nyatetnya langsung di kolom setor. Buktinya nggak ditulis juga, tapi kalau di modul, bukti sama setornya ditulis, Pak. Jadi Oh, yang lengkap mana ya? yang benar? Iya. Oke. Kalau saya sih menganut yang isi semuanya, kalau saya. Semua kolom diisi penuh, dari mulai tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pagu, bukti penerimaan, sudah store, saya isi semua gitu. Kalau saya menganut paham yang itu. Sudah di store semua. Oh, iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Tapi kalau Ibu Sriani, di apa kolom sudah store cukup, ya saya kira nggak ada masalah juga. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Ada Makasih, lagi? Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Ada lagi yang lain? Ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau yang sempurna akunnya satu-satu itu, seumpama di tanggal 12 itu ada penjualan kacang kedelai gitu. Nah, Ya. itu di BKU-nya itu ditulis kacang sendiri, kedelai sendiri, atau ditulis PP itu langsung jadi satu, itu gimana, Pak? Oh ya, itu digabung nggak apa-apa. Kalau sepanjang akunnya masih sama, gabung aja. Satu akun kan masih? Iya, satu akun. Kalau satu akun digabung nggak apa-apa. Jadi nanti pada saat ujian pun ya, pada saat ujian, ketika ada soal yang setipe seperti ini, rinciannya banyak gitu, kemudian akunnya cuma satu, digabung aja nggak apa-apa. Untuk satu hari yang sama ya, untuk satu hari yang sama. Itu kan hari yang sama ya, tanggal yang sama. Iya, tanggal yang sama. Oh ya, kalau tanggal yang sama, apa namanya, nggak apa-apa, begitu aja. Maksudnya, apa namanya, digabung jadi satu nggak apa-apa. Biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya, silahkan. Uh, Gila, barang api terkil. Apa belum? Jadi apa namanya, bendahara itu kalau mau store ke kas negara itu harus tunai atau bisa juga melewati transfer rekening gitu Pak? Oke. Ini kan apa hanya soal simulasi kita ya Mas ya. Jadi kita lengkapi seperti itu. Kalau apa tadi sudah saya sampaikan kalau praktek seharian kita sih umumnya yang setoran langsung biasanya. Bendara hanya tinggal apa namanya rekam di aplikasi kemudian langsung jadi laporan pertanggungjawaban. Itu secara umum ya. Tapi khusus untuk satker-satker yang saya sampaikan tadi di daerah terpencil gitu ya. Itu biasanya apa namanya memungkinkan yang tadi saya bilang gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi apa kita pilih kecenderungannya yang paling aman tentunya ya. Mana yang kira-kira paling aman gitu.
Kalau yang di apa namanya daerah terpencil, tidak ada layanan perbankan, nah itu sangat mungkin mereka memakai kartu tunai ya, penyetoran ke bank di seberang pulau atau ke kantor posnya. Tapi kalau yang di Pulau Jawa sih kebanyakan yang tadi saya sampaikan, biasanya mereka hanya setoran langsung aja ya, biasanya begitu. Ada lagi, Mas Mbak? Apakah sudah cukup? Jelas, Pak. Mbak Yuni, Mas Adit, cukup? Mbak Yuni masih? Masih, Pak. Masih? Iya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup sebenarnya, Pak. Sudah pada absen kan ya? Perlu kuis kah siang hari ini? Saya ada kuis tapi masih di Kahoot. Belum saya pindahkan ke ini Quizizz atau ke mana? GCR. Seperti ini jangan dulu, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan jadi double ya. 2 pertemuan jadi 1 kuis gitu barangkali ya. Nanti tolong persiapan ya. Baik, Pak. Oke. Baik ya, teman-teman semuanya. Kalau sudah cukup jelas pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan sih sudah jelas semuanya. Nah, nanti bisa kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau hubungan tadi koneksi sempat terputus, sampai sekarang kelihatannya masih bermasalah ini internet di rumah saya nggak tahu kenapa ini. Karena tadi pagi lancar jaya ya, tapi saya nggak tahu ini kok kenapa jadi bermasalah. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau penyampaian saya tadi sempat terganggu dengan beberapa halangan. Sampai bertemu di kuliah Sabtu depan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Kemudian untuk kuis mungkin nanti saya gabungkan dengan kuis periode berikutnya ya. Jadi 2 pertemuan kita jadikan dalam 1 kuis. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mbak Yuni hadir semua tadi ya? Terima kasih, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Sudah Mbak Yuni ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, saya lupa ya. Oh ya sudah nih, saya terima. Makasih Mbak Yuni ya. Sama-sama, Pak. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi Sabtu depan Mbak Yuni. Pak. Halo. Tes. Ngapain coba? Ngapain? Tugas gue. Out. Quiz Imperial. Bahas kalian. Tadi aku udah meriksain yang punya yang dikirim temannya dia tadi udah bener semua. Tapi Ya terus. Tapi apa? Tapi ada yang pertanyaan PPH pasal 17. Nah, itu jawabannya 5% sama 15% apa? Coba cari nanti. Terus periksa lagi deh, kali aja aku salah periksa. Kita percaya kamu kok. Itu nomor berapa? Control F. Pakai Control F. Cari di PPT-nya, kata kuncinya. Kita percaya kamu kok, Pep. Ah. In Pepah we trust. 100%.